Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi Nanamis. Kembali lagi nak kita belajar dalam materi matematika yaitu pertidaksamaan logaritma. Tetap semangat, selalu mengatakan tetap semangat walaupun kita belajar online seperti ini. Kalian semangat, Miss juga semangat ya. Karena apalagi sebentar lagi kita mau ulangan kan, mau UAS. Jadi persiapkan dirimu nak, karena ada kemungkinan kalian ujiannya di sekolah dan oh ya itu ada 12 soal peminatan dan 12 soal materi wajib gitu ya. Jadi akan ada 2 kali ujian kalian nanti. Oke, paham ya nak? Jadi persiapkan dirimu, misal bilang persiapkan dirimu, siapkan tugas-tugasmu, siapkan catatanmu semuanya, karena itu akan membantu. Walaupun Miss tahu nanti nilai kalian kan ya gimana itu akan membantu nilai kalian gitu ya. Nah oke, masuk ke materi pertidaksamaan logaritma. Nah sebelum kita lanjut, ibu mau mengingatkan kalian grafik, gimana grafik logaritma, kan beda grafik persamaan logaritma dan grafik persamaan eksponen ya. Kalau grafik persamaan logaritma itu kan dia tidak menyentuh garis Y ya, makanya disebutkan asimtot tegak. Itu menentukan tapi asimtot tegak gitu ya. Ini ada 2 gimana sih gitu, dia tidak menyentuh si garis Y ini, tapi lama kelamaan dia tidak menyentuh, tapi sedikit makin lama makin mendekat gitu loh. Nah ini jadi kira-kira di sini itu dia nggak menyentuh, tapi lama-lama hanya mendekati doang gitu. Ini yang ini untuk yang persamaan fx sama dengan f log G ya, dimana G nya mau A mau G itu sama aja, mau dimana G nya lebih besar dari 1 ya. Ya kalau dia yang lebih kecil dari 1 ini dari nanjak ini turun. Grafik mana yang turun? Dia ketika dari atas nih, dari atas ke bawah. Itulah kira-kira itu ya. Ini untuk fungsi fx sama dengan G log ya, f log G f log x sorry. Ini kan fx, f log x kok G pula. F log x dimana itu gini, itu di antara ini sih nggak fokus ya. Ini di antara lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi di antara 0 dan 1 gitu ya fungsinya. Oke. Nah untuk materi selanjutnya kita lanjut dengan ini. Kamu harus yang enak, gimana dia yang grafik logaritma, gimana dia grafik eksponen. Kalau kemarin kalau kemarin yang materi eksponen dia kan nggak menyentuh sumbu x sumbu x nya sih, baru nanti ini kan set gitu set oke, kita masuk ke sifat. Nah oke, ini ada 2 sifat dari persamaan logaritma ya. Yang pertama itu untuk A lebih besar dari 1 jika A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx ya.
Nah ini tadi Miss bilang boleh ya, boleh bikin A, boleh bikin G, boleh bikin Z, terserah. Ini kan hanya sebagai penanda kalau dia lebih besar dari 1 gitu loh. Yang A pangkatnya, pangkat ya, pangkatnya ini lebih besar dari 1 katanya, maka A logaritma fx maka fx lebih besar dari gx. Jika A logaritma fx lebih kecil dari A logaritma gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Nah yang kedua nih, untuk A diantara 1 dan 0, A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jika A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx, maka fx lebih kecil dari gx. Jika A logaritma fx lebih kecil sama dengan A logaritma gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Nah di sini kan ini hanya Miss pakai hanya dua tanda ya, kan pertidaksamaan itu ada banyak, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, ya ada 4 ya. Jadi misalnya ini hanya ini menunjukkan tanda doang, lebih besar dan lebih kecil sama dengan ya. Nanti ada beragam soal gitu loh ya, yang bisa kamu selesaikan dengan variasi soalnya gitu. Nah yang pertama ini coba kamu perhatiin nak. Nah ini pertama kan tandanya ini lebih besar, A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx, maka fx nya lebih besar dari gx. Sama tandanya kan, tanda tetap, ada tanda sama ya, tanda tetap. Coba ini bersama. Dan jika A lebih kecil dari fx dan A lebih besar, maka fx-nya sama tandanya ini ya, ini tanda tetap. Tanda tetap. Oke. Nah coba ini perhatian ini, kalau untuk yang A lebih kecil dari di antara 0 dan 1, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, ini tandanya berubah, ya. Kalau ini awalnya dia lebih kecil, jadi lebih besar, jadi lebih kecil. Ini yang lebih kecil sama dengan, jadi lebih besar sama dengan, ya, tanda dibalik. Balik ya. Nah oke, kita masuk langsung contoh soal biar kamu paham langsung materinya nak, karena dari contoh soal yang kamu bisa memvariasikannya nanti. Nah, kita masuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Ini kita hapus dulu. Ini contoh soal yang pertama. Oke, contoh pertama. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan. Nilai x yang memenuhi ketidaksamaan berikut. Yang pertama yaitu 2 logaritma x kurang 1 kecil sama dengan 3. Nah ini dia kita ambil karena dia ada 2 kemungkinan, dari x nya dan logaritmanya gitu ya. Jawab 2 logaritma. Langsung aja kita mulai periksa syaratnya kan. Nah tadi kan untuk yang lebih besar dari 1 kan, lebih besar dari 1 ya, maka x kurang 1
ini X kurang 1, kan tadi syaratnya ada kan lebih besar dari 0 ya. Yang pertama, X kurang 1 lebih besar dari 0. Oke. Ayo, maka ini X lebih besar dari negatif 1, ini yang pindahin jadi 1 ya. X lebih besar dari 1. Nah, ini yang persamaan pertama. Ini dapat kita hasil yang pertama ya. Nah, kita kan sudah dapat nih dari syarat logaritmanya yang X kurang 1-nya. Kita sekarang mengerjakan yang ini. Kita ambil dari bentuk logaritmanya seutuhnya ya kan. Jadi 2 logaritma X kurang 1 lebih kecil sama dengan 3 ya kan. Kita ambil keseluruhannya gitu nak. Nah, si 3 ini harus kita ubah bentuknya kayak kemarin itu. Kita samakan bentuknya dengan 2 logaritma. Jadi makanya Miss bilang kamu harus hafal sifat-sifatnya. Ingat sifat-sifatnya. 2 logaritma X kurang 1 lebih kecil 3 ini kan bisa kita bikin 2 logaritma 2 pangkat 3 ya kan, karena nanti 2 logaritma 2 kan 1. Nah, harus bisa gitu nakku. 2 logaritma 2 pangkat 3 ya enggak ya kan. Nah, oke. 2 logaritma udah sama, jadi ini tinggal X kurang 1 lebih kecil kurang dari sama dengan 2 pangkat 2 2 pangkat 3 ya kan, 2 pangkat 3. Nah, oke. Nah, X kurang 1 kecil sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. X kurang sama dengan 8 tambah 1 9. Ini yang kedua. Oke, jadi HP atau nilai X nya adalah dimana X nya lebih besar dari 1 lebih kecil dari 9. Nah, gitu. HP sama dengan oke. Jadi diantara 2X ini nampak sini aku sorry. Nah, oke, gitu. Oke. Pelan-pelan dipahami, pelan-pelan. Ini dari mana? Ini kan tadi lebih besar dari 1. Ini lebih kecil dari 9. Jadi ada bukan 2 sih. Jadi dia mengapit gitu lah, di antara mereka hasilnya gitu. Oke, kita ambil contoh soal kedua. Nah, oke, ini contoh kedua. Tentukan semua nilai X memenuhi pertidaksamaan berikut. X logaritma 2 lebih kecil dari 3 ya. Nah, kalau tadi ini persamaannya 2 log X lebih kecil dari 3, itu gampang kan. Tinggal ya kita ubah aja 3 ini jadi pangkat berapa, 2 pangkat 2 logaritma 2 pangkat 3 ya kan. Nah, tapi ini kebalik dia, X nya logaritma 2, X logaritma 2, kita nggak tahu X ini berapa, kita nggak bisa ini mengubah langsung gitu, paham ya nak ya. Nah, jadi cara penyelesaiannya ini kita ubah bentuknya nih. Ayo kita ubah bentuknya ini sesuai dengan sifat-sifatnya yang kemarin, sifat-sifat logaritma. Makanya Miss bilang kembali lagi ke sifat-sifat logaritma, kamu harus pahami itu, pelajari itu ya, menguasai gitu lah. Oke, nah kita jawab ya. X logaritma 2 kecil dari 3 ya. Mengubahnya ini gimana? Kita ubah ini kan bisa jadi bentuk yang ini, 1/2 logaritma X. Oke, 1/2 logaritma X lebih kecil dari 3. Paham ya? Paham sampai sini kan nak? Nah, jadi kalau kayak gini Miss, gimana penyelesaiannya Miss? Gitu ya. Akan banyak variasi soal gimana cara penyelesaiannya Miss. Nah, cara penyelesaiannya ini kembali kita ngambil dua apa sih namanya, dari yang 2 syarat tadi gitu ya. Nah, yang pertama ini syaratnya tadi kan
misalnya ini A lebih besar dari 0, lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 aja kita ambil ya, atau yang mana dulu, yang terserah sih yang mana dulu, tapi ini kan, oh ya ini sorry ini kan X, kita bikin ini X ya, ini X, tapi yang diantara aja dulu biar kamu gampang memahami. X diantara 0 dan 1 ya, X diantara 0 dan 1. Nah karena ini kan nggak ada definisinya gitu, karena masih nilai X, pangkat X logaritma 2, jadi ini bisa menjadi maka kita bikin aja langsung 2 log X, karena kan ada 1 per X kita buat, karena dia mengubah jadi bentuk 1 per, jadi maka 2 logaritma X, tangkap aja gitu ya, 2 logaritma X itu dapatlah hasilnya untuk HP-nya, memberikan HP, maka 2 log X HP-nya dengan HP ini itu X lebih besar dari 0, lebih besar dari 1 ya, karena ini kan tadi bentuknya yang ini nih awalnya gitu, bagus ini gitu, artinya dia kan ada perubahan, maksudnya jadi 1 per, maka HP-nya langsung tampil ini gitu ya, paham ya anakku, karena ini kan tak kali silang dia bentuknya. Kalau bentuk ini lebih jelas ini yang contoh ke B, yang dia X lebih besar dari 1 ya, X lebih besar dari 1 itu kan 2 log X nya ini kurang besar dari 0, lebih kecil dari 0, astaga semua fokus ya, 2 log X lebih kecil dari 0, ini 2 log X lebih besar dari 0 ya kan, lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu kan bisa kita membuat pertidaksamaannya kembali tadi, ini kan 2 log ini, tertarik dari sini aja ke sini ya, kemudian ke ini ya, yang ini 1 per 2 log X kecil dari 3. Nah kalau yang kita kali silang, ubah bentuknya ini kan menjadi 1 per 3 di sini, paham nggak sih? Ini kan, nah ini kita pindahin, ini kali silang ya, ini pindah ke sini, berarti ini pindah ke sana, 1 per 3 kecil dari 2 logaritma X ya, paham ya? Ini kan perkalian silang, 1 per, misalnya gini, 1 per 2 kecil dari 3, ini kan kali silang gini ya, pindah ini ke sini, 1 per 3 ini ke kanan gitu, sama dengan 2 gitu. Ini udah sering kita bahas pertidaksamaan kemarin sudah ya. Nah oke. Setelah kamu dapat di sini, kita pindah ke sini karena nggak muat ya, ini jadi 2 logaritma ini nggak apa-apa ya, sama ya, ini kiri ini kanan ke kiri boleh ya, 2 logaritma X kecil dari 1 per 3 kecil, oh ini jadi besar, makanya sudah jadi besar. Ini jadi, karena ini pindah ke kiri ke kanan, dibalikkan dia nak, ini besar dari 1 per 3 ya, 1 per 3. Oke, nah kita ubah, ini udah gampang, lebih bisa kita ubah ini menjadi 2 log X ya, jadi 2 log X udah bisa kita menjadi pangkat 2 log X, 2 log 2 pangkat 1 per 3 ya kan. Maka ini X lebih besar dari 2 pangkat 1 per 3. 2 pangkat 1 per 3 itu akar pangkat 3 ya, boleh ini aja hasilnya, boleh kamu bawa jadi akar pangkat 3 dari 2, boleh ya. Nah oke, jadi HP-nya X dimana X lebih kecil dari lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, atau
X besar dari 2 pangkat 1/3 akar pangkat 3 dari 2. Oke? Oke, jelas ya. Nah, contoh lagi nak terakhir biar kita menyudahi pertemuan kita ini. Oke, contoh ketiga. Nah, oke, ini contoh soal yang ketiga. Tentukan semua nilai X memenuhi pertidaksamaan berikut. Setengah log kuadrat X kecil dari 1, ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini logaritmanya yang pangkat 2 ya. Dari nilai persamaan ini, misalnya gini, setengah log X, setengah log X. Jadi penulisannya bukan di sini pangkat 2-nya gitu, log kuadrat X. Jadi lognya itu 2 kuadratkan gitu ya. Nah, oke. Penjelasannya ini kita ambil pemisalan, misalkan setengah logaritma X itu sama dengan apa, kamu mau bikin A, B, C boleh, bikin P aja ya. Misalkan itu adalah P, maka kan bisa diubah bentuknya sehingga ini kan setengah log ini P ya, sehingga P ini satunya boleh pindahkan, boleh gini aja dong, lebih kecil dari 1 atau P kurang 1 kecil sama 0 ya. Oke. Nah, kita mengambil ini P kuadrat ya, ini kan 2 kali P kuadrat. Ini bisa kita ubah bentuknya nggak? Bisa. Ini kan P kuadrat ini P kuadrat kurang 1, ini bisa kita ubah bentuknya nak. Kenapa kita ubah bentuknya? Kita udah dapatkan hasilnya nanti. Kalau kita ubah nggak ada bentuknya. P kurang 1, P tambah 1. Kembali nanti bentuk itu, coba. Kamu mau percaya boleh. P kali P kuadrat. P kali 1 P ya. P negatif 1 kali P negatif 1 P. Jadi kalau ditambah dikurang jadi habis ya 0. Negatif 1 kali 1 1. Kembali ke bentuk atas kan? Iya, kembali ke bentuk atas. Nah, sudah dapat ini persamaan ini. Dapat nilai P nya ya di antara 1. Maka kita bisa mengubah bentuk ini, bisa dong. Berarti ini P nya lebih kecil, P kurang 1 lebih kecil dari 0, P kecil 0 ya. P kecil 0 1 ini sih 1, atau P tambah 1 besar 0, P lebih besar dari 1, P negatif 1 negatif 1 ya. Jadi P besar dari negatif 1, kecil dari 1. Oke. Nah, dapat dari nilai P. Ini pindahin ke sini. Substitusi nilai P, yuk. Substitusi, kembali nilai P. Kembalikan nilai si P-nya ini. Ya, kembalikan nilai si P-nya. Jadi tadi kan ini kan negatif 1 P ya. Berarti P-nya berapa nak? P-nya bernilai ini setengah log X. Setengah, samping aja, setengah log X itu diantara negatif 1 dan 1. Ini dapat ya. Oke. Nah, kalau dia nilai X ya, X kan. Oke. Nah, ini kita kembalikan dia ke bentuk dia setengah log ini pangkatnya. Oh my god, setengah log ini kita kembalikan ke bentuk logaritmanya biar dapat anti hasilnya. Setengah log, kita ubah nih setengah log ya. Berarti ini kan setengah log oke, Miss perbesar tulisan Miss. Setengah log setengah pangkat
ini negatif 1 ya, ini setengah log X. Nih, setengah log X ini diantara lebih besar dari setengah pangkat negatif 1 dan lebih kecil diantara setengah log setengah pangkat 1 ya, atau setengah aja boleh. Ini setengah nih ya, ini setengah nih yang pangkat 1, enggak semuanya gitu. Kalau yang tadi kan logaritma yang pangkat 2, berarti semua persamaan ini pangkat 2. Ini setengahnya aja yang pangkat 1 gitu loh. Paham ya nak? Paham, harus paham lah. Nah ini jadi kita dapatkan nilai X nya kan, ini udah sama-sama setengah log X kan, setengah log X. Berarti kita tinggal mendapatkan si X nya ini. X nya itu berarti lebih besar dari setengah pangkat negatif 1 dan lebih kecil dari setengah pangkat 1. Dapat ya maksudnya ya. Nah oke, setelah kamu dapatkan ini setengah itu, kita bisa mengubah tanda pertidaksamaannya. Mengubah tanda pertidaksamaannya itu dengan cara ini. Setengah pangkat logaritma 1 itu kan sama dengan 2 nak, ya enggak sih? Setengah pangkat negatif 1. Ini bikin di sini. Ini biar kamu jelas. Setengah pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1 itu kan sama dengan setengah 1 per setengah, ya kan? 1 per 1/2 itu kan sama dengan 2. 1 dikali 2 per 1 2, ya kan? Berarti ini bentuknya hasilnya ini 2. Ini X ya. Ini setengah pangkat tetap setengah. Nah, sekarang kan si 2 ini nilai 2 lebih besar dari setengah kan? Nilai 2 lebih besar dari setengah, berarti setengahnya kita ubah bentuk, kita ubah tanda. Setengahnya yang di sini, pahami dulu nak. Setengah misalnya ingatkan sekali lagi. Kan 2 lebih besar dari setengah. 2 lebih besar dari setengah. Berarti nggak mungkin dong 2 X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari setengah. Beda makna. Karena ini tandanya kita ubah dengan cara setengahnya di sini. Nah, setengahnya di sini pindahkan ini ya. Setengahnya di sini, ini si 2. Pindah tempat karena dia berubah tanda. Kita ubah tandanya sekalian baru berubah tempat. Oke, maka HP X di mana X itu lebih besar dari 1/2, lebih kecil dari 2. Oke, nah dapatlah HP ini itu. Oke, mungkin aku terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya. Hanya beberapa contoh soal ya, bisa harap kalian mengerti, mau memahami, mau mempelajari, sehingga ini bisa kita bisa tetap belajar efektif walaupun sistem daring. Oke, semangat. Bye bye.